Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Allahumma ftah alayya hikmataka wansur alayya rahmataka wa dzakirni ma nasitu ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri samsika wa qamarika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan surah Al-An'am ayat 118. 118. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma dzukira smullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira smullahi alaihi wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma turirtum ilaih. Wa inna katsiran la yudilluna bi ahwaihim bi ghairi ilm. Inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin. Wa daru zahiral ismi wa batinah. Innal ladzina yaksibuna al isma sayujzauna bima kanu yaqtarifun. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. Ya, dibacakan sampai 121. Maka makanlah dari apa daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah, jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Dan mengapa kamu tidak mau memakan dari apa daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah, padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkannya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Dan sungguh banyak yang menyesatkan orang dengan keinginannya tanpa dasar pengetahuan. Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. 120. Dan tinggalkanlah dosa yang terlihat maupun yang tersembunyi. Sungguh orang-orang yang mengerjakan perbuatan dosa kelak akan diberi balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan.
121. Dan janganlah kamu memakan dari apa daging hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, tentu kamu telah menjadi orang musyrik. Bismillahirrahmanirrahim. Turunnya ayat ini ya Pak. Ayat 118 itu ya. Asbabun nuzul ayat 118. Rawiya Abu Dawud wa Tirmidzi min Ibnu Abbas qala atan nas ilan nabi. Ada sebagian manusia yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Faqalu, kemudian dia bilang gini kepada Rasul tuh. Ya. Ya Rasulullah, anak kulama nakulu wala anak kulama yakulullah. Pertanyaannya menarik. Pertanyaannya gini, kenapa bangke berarti sesuatu binatang yang mati bukan karena apa tadi? Sembelih. Itu namanya apa tadi? Bangkai. Nah, menurut panjenengan berarti bangkai itu yang membunuh siapa, Pak? Matinya bangkai itu loh. Hah? Allah. Berarti yang membunuh apa? Allah ya Pak? Allah. Oke. Bangkai itu yang membunuh siapa? Allah. Allah. Sedangkan binatang yang kalian beli itu yang sarana dia mati yang membunuh siapa? Manusia. Manusia. Karena kita beli. Nah bangkai tadi langsung yang membunuh siapa? Allah. Nak belihan? Pertanyaannya gini, kenapa yang membunuh manusia halal, yang membunuh Allah tidak halal? Paham tidak maksudnya? Yang membunuh kita, maka dalam hadis ini dikatakan anak kulumana anak kulumana kulu. Kenapa? Apa yang kita beli, yang kita bunuh malah halal. Tapi wala ta'kulu ma yakulullah, kami tidak boleh makan sesuatu yang dibunuh oleh Allah. Bangkai tadi kan? Paham tidak Pak Sadi? Nah, kenapa sesuatu yang dibunuh oleh Allah yang bernama bangkai tadi? Bangkai kan mati sendiri itu Pak. Nah, mati sendiri berarti kan hakikatnya yang bunuh siapa? Kok hukumnya apa tadi? Haram. Sedangkan sesuatu yang kita apa tadi? Beli yang membunuh siapa? Manusia. Hukumnya apa tadi? Halal. Paham pertanyaan ini, Pak? Turunlah ayat ini, Pak. Fakulu mimma dzukira smallahu alaihi. Ya. Turun ayat ini. Ya. Maka dalam ayat ini disampaikan gini. Fakulu, maka makanlah. Ya, diperintah untuk apa tadi? Mimma, dari setiap binatang dzukirasmullahu alaih, yang mana tatkala binatang itu dipotong disebut namanya siapa? Di akhir ayat dikatakan in kuntum bi ayatihi mu'minin, jikalau kalian terhadap ayat-ayatnya Allah ini termasuk orang yang apa? Oh berarti kenapa sesuatu yang mati sendiri atau berarti mati karena Allah tadi tidak boleh dimakan, sedangkan yang dibunuh oleh kita itu diperbolehkan karena ini adalah mengikuti perintahnya siapa? Allah. Mengikuti perintahnya siapa? Allah. Keimanan. Yang disebut iman itu adalah
sami'na wa ata'na yang kemarin kita bahas. Kalau Allah katakan halal, maka kita tidak bisa merubah sesuatu yang halal ini menjadi apa tadi? Haram. Kalau Allah katakan itu haram, maka kita pun juga tidak bisa merubah yang haram ini menjadi apa tadi? Itu ya terserah Allah. Hak prerogatifnya Tuhan. Karena semua yang ada di sini, ini adalah miliknya siapa tadi? Kalau ini semua milik Allah, berarti yang berhak memberi aturan juga siapa? Allah. Gitu loh. Yang berhak memberi aturan ada Allah. Panjenengan datang ke tempat saya. Walaupun di situ ada buah-buahan, saya bilang, jangan dimakan. Walaupun buah itu sebenarnya halal. Tapi tuan rumah tidak melarang. Berarti hukumnya apa? Haram. Kan gitu ya? Karena tuan rumahnya apa tadi? Gitu. Jadi Anda jangan berargumen. Justru kenapa belian yang bunuh Allah malah haram, yang bunuh kita malah apa tadi? Berarti lebih mudah. Enggak, halal dan haramnya kita itu karena mengikuti apa tadi? Halal. Maka di sini dikatakan, oh ada perintah. Fakulu, makanlah kalian mimma dzukirasmullahu alaih, segala sesuatu binatang yang tatkala kalian memotong kalian sebut namanya siapa? Berarti kalau tidak disebut namanya Allah tidak boleh apa tadi? Jadi binatang yang halal untuk dikonsumsi itu segala binatang yang disembelih. Ada dua nanti yang boleh tidak disembelih, halal bagi kita, belalang dan ikan. Belalang dan apa? Itu tidak harus apa? Mati sendiri ya monggo, bangke ya silahkan. Ya. Nah, terus panjenengan nanti kalau ada sesuatu selain daripada belalang dan ikan tadi, selain belalang dan apa? Kok mati dan matinya itu tanpa apa tadi? Maka itu disebut bangkai. Dibuka Al-Maidah surat yang kelima. Ya. Ayatnya ayat yang ketiga. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sabu illa ma dakkaitum wa ma dhubiha 'alan nusbi wa ma dhubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala tahsawhum wahsawn al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina faman ittara fi mahmasatin ghaira mutajanifil li ism wa innallaha ghafurur rahim. Yuk dibacakan artinya pelan-pelan langsung kita pahami. Ayat 3, diharamkan bagimu memakan bangkai. Diharamkan bagi kita yang pertama adalah memakan apa? Yang disebut kriteria bangkai apa? Mereka yang mati bukan karena disembelih dan bukan karena menyebut nama siapa? Allah. Jadi disembelih dan menyebut apa tadi? Nama Allah. Walaupun dibelih tapi tidak menyebut nama Allah, maka tetap dikategorikan apa tadi? Oke, haram. Terus darah berarti juga walaupun nanti dalam definisi darah itu darah yang mengalir. Darah yang apa? Maka belalang itu darahnya tidak mengalir, Pak. Terus hati itu kan termasuk bagian apa tadi? Darah, tapi kan tidak mengalir, membeku. Itu hukumnya halal. Tapi darah yang apa tadi?
Terus bagaimana darah yang sudah mengalir kemudian ditampung, dimasak jadi apa? Dideh, saren. Bahasanya jenengan kan penyebut gitu kelihatannya agak tambah darah. Oh ya. Biasanya kan gitu ya. Tidak mau disebut dideh saren tapi apa tadi? Itu hukumnya haram. Najis dan haram. Hati-hati kalau ada warung yang jual apa tadi? Berarti piringnya, cendoknya, minyak yang buat goreng itu najis semuanya. Hindari, cari warung yang lain. Jangan ada apanya tadi? Sarennya, didehnya. Wah enak kok Pak, tambah darah nanti. Jangan bahasanya halal itu enak saja enggak. Oke, darah itu hukumnya apa? Haram. Lanjut. daging babi, Daging babi, ya. dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Segala binatang yang dibeli bukan atas nama siapa? Berarti buat sajen, buat sing bau rekso. Ya. Beleh tapi buat apa tadi? Pokoknya ngarep watu gede ngono lho, Pak. Tolak balik jari ini. Itu berarti tidak boleh dimakan. Baik itu binatang maupun nanti buah-buahan. Nanti buah-buahan itu nanti tahap nanti al-an'am. Nah ini masih masalah binatang yang dimakan. Gitu. Ya. Ngeblake panjenengan, ngeblake bapak jenengan kamare tiga ingkung, itu tidak boleh ingkungnya dimakan. Haram. Terus Yang tercekik, nih, matinya yang karena tercekik. Maka itu disebut bangkai tadi, bukan karena apa tadi? Dibeli. Kemudian masuk rumah, PTM melok, pas nutup pintu, kecepit. Ayamnya itu tadi, paham ya? Kecet-kecet, mati. Makanya Imam Syafi'i tatkala cuma tanya, andai kan ada binatang, pukulannya keras, Pak. Kepalanya, burung mati, kecet-kecet. Paham kecet-kecet ya, Pak? Sekarang pertanyaannya, berarti langsung dibeli, halal atau haram? Ayo. Orang mati kecet-kecet ngono kae langsung juga besok langsung apa tadi? Ana pitik ketabrak motor. Dus. Jeklep-klep ngono. Langsung juga besok langsung apa? Halal atau haram? Ayo. Nak melihat ayat ini nanti, Pak. Itu Imam Syafi'i bilang, kalau dampak tabrakannya itu menyebabkan mati tanpa disembelih, andaikan tidak digorok pun mati, maka itu haram. Matinya bukan karena dibelah itu, tapi karena apa tadi? Kepukul sang keras. Tapi nak orang awam kados awake dhewe, lihat PTE, nak PTE gede halal, PTE cilik halal. Eman-eman Pak bagi. Belum 5 menit kan itu ya. Bahasa jenengan sebenarnya ditututi kan gitu ya. Nah Imam Syafi'i indah itu mati itu karena memang dipukul. Paham nggak bahasa itu? Bukan karena apa tadi? Tanpa dibeleh pun pasti akan apa? Mati. Itu saking telitinya dia loh. Namanya dia serasa telitinan pokoknya jaiso dia apa Bu? Ya Allah, aku yang melok pendapat sing nomor lorong. Ya Allah. Oh no nih basu masail jarene ono sapi masuk lumpur delalah sing masuk ki kaki depan dan kepalanya sih. Paham enggak Mas? Berarti yang masih kelihatan apa? Kepalanya udah masuk ke lumpur, Pak. Berarti kan belakang ya kan? Buntut dan kaki. Ngono ana sing ngukumi sing penting diketok mbuh buntute mbuh anune halal jarene. Nah, saya ini definisi motong itu bagaimana? Lo ini darurat, Pak, darurat. Iya, darurat karena eman-eman sapi ini gede mau kok. Kan itu ya, dagingnya ya Allah. Oke, berarti yang apa tadi? Dicekik. Terus, Pak. Yang dipukul. Ya, yang dipukul. Nanti karena kecuali kan lo nak lele jenengan wantem kaya apa ya ora apa-apa. Itu ya. Jangan di pasar lihat jual ikan itu lele itu kadang kan dia apa? Enggak apa-apa itu, ikan enggak apa.
Cuma nak dalam bahasa makrifat, ilmu tauhid, dolimnya itu loh ngesake, nyangkem dulu. Paham enggak bahasa itu? Nah, halangnya tetap apa tadi? Oke, lanjut. yang jatuh, Yang jatuh, ya, ada kambing lompat ke gunung, bukit, kepleset nigo, kebentur mati, atau burung terbang kena tembok, ya terus. yang ditanduk, Yang di tanduk, tanduk, berarti bertengkar kayak tanduk terus, dan yang diterkam binatang buas, terus kecuali yang sempat kamu sembelih. kecuali binatang buas yang sempat apa tadi? Nih. Ya, binatang buas itu nanti dibeleh atau tidak dibeleh, binatang buruan itu loh Pak, ya, itu boleh halal. Yang penting tatkala melepas mengucapkan apa tadi? Bismillah. Makanya unik tuh. Anjing ki najis tapi buruannya itu halal. Hebatnya anjing itu di situ loh. Ya status ini. Itu loh. Dibahas dalam ayat ini tentang binatang buruan tadi. Ya lanjut. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Nah, sesuatu yang dibeli untuk apa tadi? Sajen itu loh, sajen. Terus bahasa kasarnya ngono. Nah, haram itu ya ini kan enggak usah makan-makan. Hormati aja kono-kono ya monggo. Tapi hukumnya apa tadi? Lanjut. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam anak panah, Judi, ngundi nasib, ya. Kalau dulu konsepnya masih manual, mana-mana, ya. Ini nah, kalau mau pergi tulis sih, pergi tidak undi lagi. Ada 3 anak panah itu, ya. Kocok, sing metu mana. Kalau yang keluar tulisannya undi lagi, kocok lagi. Kalau tulisannya yang keluar apa tadi? Pergi, berarti hari itu boleh apa tadi? Pergi. Tapi kalau nanti yang keluarannya tidak boleh pergi, berarti hari itu yang dia tidak pergi. Itu berarti mengundi apa tadi? Itu dulu prakteknya gitu. Ya, sekarang jangan ya masang kerupuk gitu. Tidak boleh. Lanjut. karena itu suatu perbuatan fasik. Oke, perbuatan fasik. Nah, jadi di sini jelas ayat ini bahwa sesuatu yang mati bukan karena disembelih, ya, maka itu disebut bangkai. Disebut apa tadi? Bangkai. Dan kalau itu dikatakan bangkai, maka hukumnya adalah najis. Kalau itu najis, maka tidak boleh untuk dikonsumsi. Ini yang menentukan hukum adalah siapa tadi? Allah. Maka tatkala ditanyakan kenapa yang membunuh Allah kok haram, yang membunuh manusia malah halal. Karena apa? Karena itu memang aturan dari siapa? Allah. Gitu. Nah, orang-orang yang beriman itu harus mau mengikuti apa tadi? Aturannya Allah. Pertanyaannya sekarang kita. Gitu loh Pak. Nah, makanya mohon maaf sekali ya. Berarti selain daripada ikan dan apa tadi? Itu harus apa Pak? Dibeli. Hati-hati ya. Kira-kira menurut jenengan laron ini halal atau haram? Laron Pak, laron. Enak soalnya kan Pak. Serangga ya. Iya. Nambian ulama lain jawab ini halal tapi belian sih ya. Halal tapi suruh apa? Bulat caranya dengan itu. Saya pengen belah laron gitu aja. Dia tidak berani. Memang itu serangga, tapi dia tidak berani memasukkan kategori belala. Ulama dulu hati-hatinya gitu. Nah sekarang banyak di TV-TV apa bahasanya entung enggak Pak? Entung jati, ulat ada yang besar ada yang kecil itu. Karena proteinnya tinggi, kan gitu ya.
disangre, dimasak, wah enak, kenyil-kenyil, proteinnya tinggi, halal. Kalau memang Anda pengen mengatakan itu halal, berarti makannya harus apa? Dibeleh. Segala sesuatu binatang selain ikan dan belalang tidak dibeleh, berarti namanya apa? Bangkai. Cara mengkonsumsinya itu yang harus benar. Anunya tawon. Apa itu? Lavanya itu loh Pak. Itu kan yo, wah dibotok jenengan kan, nak awan rada pedes itu kan, wah enak itu. Dan sekarang lavanya itu kan ada apa tadi? Ada binatangnya tuh Pak. Ada kecil-kecil binatangnya itu. Nah itu kalau berarti jenengan makan orang dibelah, ya makan apa tadi? Bangkai. Hati-hati loh dengan makanan konsumsian itu. Kata, lu nang Quran tidak ada yang mengatakan kata itu apa tadi? Sekarang jenengan bisa tidak kata itu nyebut sebagai ikan? Berani tidak kata-katakan ikan? Ya enggak. Berarti kalau enggak, kalau memang pengen mengkonsumsi halal harus apa? Beleh. Dan sekarang kata dibelah enggak? Belah itu bagaimana tuh kriteria belah? Menghilangkan, memutus dua syarat antara syarat nafas dan syarat makan. Harus dua. Minimal itu. Paham enggak bahasanya Pak? Harus dua diputus. Ya. Makanya jangan semudah itu. Yang penting Quran tidak mengatakan haram, berarti konsumsinya dipertanyakan. Halal itu kalau tidak menjadi apa tadi? Bangkai. Nah kalau itu menjadi apa tadi? Bagaimana kehalalannya? Paham ya bahasa ini ya Pak? Hati-hati. Ya. Masya Allah. Ini. Akhirnya timbul pertanyaan lagi, Pak. Gimana kalau kita beli ikan-ikan yang sudah di warung, ikan-ikan yang sudah di mana tadi? Di supermarket, atau yang udah belehan-belehan tadi kita, sedangkan kita tidak tahu dia itu tatkala motong itu nyebut nama Allah atau tidak. Pasti kalau jenengan tanya, ya ini lek motong syar'i, ya pasti jawabannya apa tadi? Wong namanya juga dia menjual kan gitu ya. Nah, makanya nanti ada satu keringanan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tatkala kita tidak melihat, tatkala binatang ini dibeleh, maka tatkala makan bacalah basmalah. Tatkala masak, bacalah apa tadi? Untuk mewakili, andikan tadi dalam pemotongan tidak menyebut apa tadi? Itu keringanannya di situ. Tapi ada ulama-ulama yang betul-betul menjaga halal haram itu, dia tidak mau. Kalau dia tidak melihat sendiri, menyaksikan tatkala dipotong menyebut apa tadi? Tidak mau ya. Makanya pesennya paling lele, nila, gitu. Yang ikan-ikanan tadi. Yang mana ikan-ikanan ini tidak membutuhkan apa tadi? Nah, apa ya dia lah ya sebetulnya kan kita ya semuanya positif thinking halal, kalah karo itu aja. Ya, sudah apa-apa memang dalam hukum tidak apa-apa. Makanya ingat tatkala makan baca apa tadi? Bismillah. Supaya mewakili Bismillah sebelum apa tadi? Nanti kan memotongnya tanpa apa tadi? Kita serahkan pada mereka. Gitu ya Allah. Paham ya bahasa ini? Jadi hati-hati ya, jangan pokoknya nang Al-Quran tidak dikatakan. Bahkan nanti jenengan buka surat ini Pak. Surat Al-An'am, surat yang ke-6 nanti sebenarnya ayat 145. Kan malah dalam ayat itu cara memahami Anda kan seakan-akan selain ini berarti halal semua. Kan gitu ya. Surat apa tadi? Al-An'am ayat berapa? 145. Yuk coba dibacakan artinya langsung. 145. Ya. Katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali kecuali. Berarti kan bahasa kesannya kan gini. Kul, katakanlah Muhammad, la ajidu, tidak aku temukan fima ukhya,
di dalam apa yang diwahyukan terhadapku, apa yang diharamkan. Ya. Apa yang diharamkan untuk dikonsumsi, untuk dimakan, kecuali. Berarti yang kecuali ini diharam, yang selain ini berarti apa? Halal. Kan gitu kan? Berarti kan sering kan menggunakan ayat ini bahwa seakan-akan selain dari yang ini berarti Yuk lanjut. Kecuali daging hewan yang mati, bangkai. Berarti yang diharamkan apa tadi? Bangkai. Kriteria bangkai tadi bagaimana? Binatang yang mati bukan karena apa tadi? Disembelih. Kecuali disembelih berarti tercekik, dipukul, tabrakan, ya, tenggelam. Itu semua disebut apa tadi? Bangkai. Ya. Oke, lanjut. Darah yang mengalir. Darah yang mengalir. Terus. Daging babi. Daging babi. Penyebutannya memang betul daging, tapi seluruh dari babi itu haram. Jangan jenengan saklek tulisannya daging kok, Pak. Daging itu mewakili sesuatu yang dikonsumsi. Tak jelasin. Jadi Allah itu nyebut itu dengan cara apa yang biasa digunakan untuk mewakili semuanya. Seperti panjenengan sholat ini wajah tuh. Jenengan tuh sholat itu kan wajah tuh atau seluruh badan? Seluruh badan tuh? Tapi yang disebut apa tadi? Ini mewakili kita. Karena badan itu diwakili dari apa tadi? Wajah. Bukan berarti ini wajah itu berarti sing kon salat mukane tok. Enggak. Ya berarti daging babi itu, maka ini dalam bahasa usul fikih nanti apa? Penyebutan untuk penyebutan khusus untuk menyebutkan umum. Gitu loh. Jangan saklek. Daging lu sing diharamke dagingnya, Pak. Berarti minyaknya boleh, berarti kulitnya boleh, berarti tulangnya boleh. Ya. Akhirnya bantahan itu biyen tuh ono Pak sing ngono kuwi. Ngengkel banget. Tetap karena yang disebut apa tadi? Dia mempertahankan teksnya ini tadi. Tidak melihat hukum secara keseluruhan. Dia sadari termau bahasane ki logika, Pak. Wis nak ngono aku tukokno seekor kambing. Nih. Melaku nang puasa golek kambing siji go mulai pe korban guys. Sudah tak belikan Pak harga sekian. Mana? Ini. Aku ngomongi ekore lho, kok kuwabeh mbok gowo sak kambinge. Loh yang namanya seekor kambing itu ya ini Pak satu ini. Oh ya berarti daging itu maksudnya mewakili apa? Karena yang biasa dikonsumsi apa? Daging. Itu loh Pak cara memahami. Jangan tekstual tok jadinya tadi. Tulisannya daging berarti selain daging apa tadi? Boleh. Iya, boleh. Itu loh. Oh akhirnya kan kok seekor kambing malah kok kuwabe. Jadi kan tukune buntut tok to, Pak. Oh ngomongin seekor ekornya nang berarti penyebutan ekor itu sebenarnya mewakili dari apa tadi? Iya. Ya kayak daging itu yang mewakili dari seluruhannya. Jangan jenengan saklek daging yang dihalal orang diaran. Berarti yang lainnya apa tadi? Boleh. Waduh. Urung tamat ngajinya, Pak. Ya terus, Pak. Daging babi karena semua itu kotor. Rijzun, kotor. Jadi segala sesuatu yang rijzun, kotor tadi, najis ini hukumnya adalah lanjut. Atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Oke, atau segala binatang yang dibeli bukan atas nama siapa? Allah. Sebenarnya itu semua yang diterangkan tadi hukumnya apa tadi? Lanjut. Tetapi barang siapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi batas darurat, maka sungguh Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tapi kalau dalam kondisi apa tadi? Terpaksa. Nah, definisi terpaksa ini, Pak, yang ulama akhirnya menggarisbawahi kayak apa? Kategori terpaksa itu kayak apa?
Yang disebut terpaksa itu yang paling logis itu ya kalau Anda tidak konsumsi Anda mati. Kalau tidak konsumsi, tapi kalau belum tahapan seperti itu berarti jenengan belum terpaksa. Nah sekarang ayat ini digunakan alasan, loh ini buat obat. Padahal masih banyak obat yang lain. Paham tidak bahasa ini Pak? Untuk menghalalkan sesuatu yang sebenarnya jangan hati-hati loh menggunakan ayat ini loh. Di pasar Pon, itu kalau dari gerbang yang sini, itu ada di depan WC itu, ada orang yang jual ular kobra. Paham tak? Diambil darahnya, sum-sum apa, anunya itu, kayak empedu juga, yang satu yang kayak koyok, yang kecil kayak usus kecil tapi apa itu namanya dicampurkan di darah dikasih apa gitu madu atau dikasih kerating geng ya biar untuk menghilangkan aktivitas itu. Argumennya mereka untuk stamina, argumen untuk kesehatan tuh. Saya bilang masih ada enggak obat selain ini dulu kan gitu ya. Kemudian ularnya tadi Pak mohon maaf sekali kulitnya tadi diambil diketek, dagingnya dicacah-cacah, dijual juga dagingnya. Itu kalau sudah kulitnya hilang itu dagingnya Anda tidak tahu kalau itu daging apa tadi? Ular. Karena dagingnya kayak daging-daging yang lain juga. Iya, malah lebih kelihatan sensasi itu loh Pak. Nah itu jelas haram. Kan gitu ya? Jelas apa tadi? Tapi dengan argumen untuk apa tadi? Alasan ngombe ya. Jadi standarisasi bahwa itu darurat itu sejauh mana? Itu yang perlu Anda pertimbangkan. Jangan cuma sakit dikit ngombe bikin mari ya. Jangan. Itu hukum yang terakhir. Ya, terpaksa. Kalau dulu saya dicontohkan dalam guru kami, ayat ini terpaksa itu gini. Kamu ditodong. Ini ya. Atau anak-anakmu disandera ditodong. Sehingga kalau kamu tidak makan, salah satu keluargamu akan dibunuh. Maka ini hukumnya apa tadi? Akhirnya Anda makan terpaksa. Itu loh. Ya. Dia contohkan yang logis saja. Ini. Ya, kan jangan ini. Makanya diperhatikan. Jadi jangan sedikit-sedikit dengan ayat ini, wah aku terpaksa. Bahkan tadi di sini andaikan betul-betul terpaksa, itu ada syarat lagi, ghairu baghin walaatin. Ada syarat lagi dalam keadaan terpaksa tadi, lek ngonsumsi jangan berlebih-lebihan dan jangan mengatakan wah ternyata enak. Ternyata yo pas kondisi darurat mulu. Wah, aku udah mah tahu darurat hutan ki ora ono makanan blas delalah anane babi hutan. Wis piye meneh akhirnya tak ketangkep, tak masak, tak sate. Ternyata enak. Berarti kan dia menikmati, Pak. Dan menikmati itu yang tidak diperbolehkan. Maka di sini dikatakan ghairu baghin wala adin. Ya, hati tetap ingkar. Hati tetap apa? Ini kalau ada yang halal, maka aku tidak makan yang ini. Karena ini terpaksa saja. Nanti kalau ditanya enak enggak? Sudah usah jawab nikmat. Itu jangan. Kan itu ya, ya Allah, hati-hati. Jadi ada syarat terpaksa itu harus apa? Famani tura ghairu baghin wala adin. Nah, wala adin itu orang oleh Pak jenengan katakan makannya ini jam 11. Karena memang lapar-laparnya jam itu. Sudah makannya secukupnya, tidak boleh berlebihan. Tidak boleh nambah berarti. Sekiranya bisa nyambung nyawa sampai sore. Akhirnya masih sisa, Anda bungkus bawa pulang untuk cadangan nanti. Tidak boleh. Ya sudah, makan itu secukupnya buang. Nanti sore cari potensi untuk halal. Paham tidak bahasa ini? Cari potensi untuk apa tadi? Jangan malah apa tadi? Bungkus sih. Wah enak ternyata, bungkus ya sisi ya. Go ngangkul sore nak rano. Cari dulu, ikhtiar dulu untuk menjauhi yang tidak boleh bungkus.
Ya kayak jenengan perjalanan ke Eropa, luar negeri. Untuk halal haramnya kadang kan kesulitan. Kita kan tidak tahu itu. Gitu. Makanya banyak teman-teman kalau keluar negeri yang sana itu makannya seafood aja. Yang dari laut-lautan. Karena kalau yang dari laut-lautan tadi tanpa harus apa tadi? Itu aja khawatir lagi bumbunya kan gitu ya Pak. Campuri dengan apa tadi? Nah kalau sudah itu serahkan aja sama Allah, tidak usah nanya detail. Ini ada minyak babinya enggak? Ini ada anunya enggak? Ngapain jenengan? Gitu. Nah, makanya dalam ayat ini pengen Allah jelaskan, mohon maaf sekali, segala sesuatu yang mati tidak menyebut nama Allah, maka itu disebut apa tadi? Dan itu hukumnya apa tadi? Wah, wangi loh Pak, bahas ini loh Pak. Ya, mohon maaf loh, wallahu alam juga saya dengan ada kekhilafan itu mohon maaf juga. Soalnya bahasanya halal haram, Pak. Tidak main-main loh. Halal apa tadi? Dan yang berhak menentukan hanyalah siapa tadi? Ya kita ikhtiar saja lah. Andai kan ada kekhilafan, ya kita minta maaf. Tapi ini untuk kehati-hatian kita. Gitu ya. Oke. Maka di situ dikatakan, kembali lagi pada surat Al-An'am tadi, ya bahwa kenapa, wahai Muhammad, ada orang yang tanya gitu kan, nak sing matani Allah kok malah haram, yang membunuh siapa? Jawabannya karena itu juga perintah siapa? Allah. Karena memang Allah menjelaskan seperti itu. Nah, bagi orang yang beriman ini tinggal sami'na wa paham ya Pak? Oke. 1:19 dulu. Wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira smullahi alaihi. Ya, wa ma lakum, mengapa kamu tidak mau ya? Allah ta'kulu mimma dzukira smullahi alaihi, memakan binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika apa tadi? Menyembelihnya. Wa qad fassala lakum, padahal Allah telah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya untuk kalian ma harrama alaikum, apa yang diharamkan bagi kalian, illa turirtum ilaih, kecuali kalian dalam keadaan terpaksa. Kenapa kalian tidak mau mengkonsumsi yang sudah jelas-jelas Allah katakan halal? Kan gitu ya. Nah, yang sudah jelas-jelas dikatakan apa tadi? Dan Allah sudah menjelaskan yang diharamkan tadi, yang diharamkan Al-An'am 145. Al-Maidah ayat yang berapa tadi? 3. Ya. Berarti selain ikan dan apa tadi? Belalang. Darahnya selain darah apa tadi? Limpa dan hati tadi, maka boleh dikonsumsi, ya, mohon maaf, boleh dikonsumsi tapi dengan cara harus dibel. Tapi untuk belalang dan ikan ini tidak harus apa tadi? Maka kalau kita ke Jogja ada jual apa tadi? Belalang goreng, itu masih utuh kepala sampai apa tadi? Ekornya. Itu halal itu. Ya, enggak harus kepalanya dihilangin itu enggak. Itu belalang. Uniknya di situ belalang. Ya semangat belalang ya itu. Jangan kan pengen merembet-merembet wah jangkrik ya belalang Pak kan gitu ya. Terus apa nih laron ya belalang Pak. Ya semoga merembet dhewe kono wae. Ya semua. Merembet tekan aku. Terus jenengan pengen merembet capung ya belalang kan gitu ya. Berarti capung ya oh, nah, ya Allah, ya Panganan saya. akhirnya gini aja, jenengan nanti tulis di YouTube atau di search Google tadi, ya, belalang bahasa Arab dan gambarnya. Ngono wae tok wis. Akan ketemu belalang itu yang kategori belalang itu yang mana ngono lho. Rasanya angel jenengan. Dan sekarang kan ada itu, jenengan tulis sendiri belalang. Bahasa Arab belalang dan gambarnya atau fotonya belalang. Berapa grup belalang? Ya Allah, itu berarti itu yang dibolehkan tanpa tadi dibeleh. Berarti selain itu boleh ya. Jadi nanti kalau jenengan ngambil entung, ngambil apa tadi? Ulat yang di pohon-pohon sagu dan lain sebagainya. Itu kan ternyata saya nanya itu masaknya kan tidak dibeleh Pak, langsung disiram air hangat.
Sampai muni nyek 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 nyaren ini. Ya, baru mati. Berarti nak sebenarnya kalau dia dibeli halal. Tapi kalau tidak dibeli apa tadi? Pertanyaannya di situ. Oke. Paham ya? Hati-hati saya ya. Jangan kok proteinnya tinggi. Nanti ya. Cacing dia lek mangan cacing jenengan, Apakah cacing akan dibeli? Nah, kecuali darurat tadi dengan tipes, terus minum obat ini tidak sembuh-sembuh. Orang temen ngomong jajalan ngombe cacing. Ngombe apa mu? Sing muapikne cacingnya jeh urip. Loh kan ada itu Pak yang bikin cacing hidup dikasih bumbu. Loh, orang sekarang kan ngawur-ngawur gitu semua. Nah itu ditayang ke TV. Jenengan menurut jenengan kalau sesuatu yang dipublikasikan dikatakan apa tadi? Halal bahasanya kan gitu ya. Soalnya sudah ditayangkan apa? Dikira sudah dapat apa tadi sertifikasi. Oh enggak semuanya. Hati-hati. Itu kan banyak tuh. Oh, si gundul atau apa kadang kan dia makan apa tadi? Ular gitu aja dimasak. Lu ini proteinnya tinggi. Nah, kita beragama punya aturan. Jadi selain daripada ikan dan belalang, kalau memang mau mengkonsumsi harus apa tadi? Dan nanti jenengan juga harus buka hadis tentang binatang-binatang yang diharamkan. Ini kan baru Qur'annya Pak. Kalau Qur'an kan simpel tadi. Selain dari itu berarti halal kan gitu tadi. Tapi nanti Rasulullah katakan, kata itu jangan dibunuh karena suaranya kata itu dzikrullah. Berarti sesuatu yang nggak boleh dibunuh juga nggak boleh dikonsumsi. Wah Pak, itu perbedaan pendapat ya silakan. Tapi saya bagian orang mengatakan kata jangan dimakan. Ini ya, oke, sebagai tadi. Oke, dulu yang jadi perdebatan di Arab Pak, itu belut. Apa? Belut itu, mohon maaf, di Arab itu kita di orang Indonesia dituduh suka makan ular. Paham tidak Pak? Karena menurut mereka belut itu apa? Kan bentuknya kalau sekilas kan sama tuh Pak. Wah akhirnya anak ulama Indonesia langsung gue pelute. Kilo pelut. Iki nak neranang lumpur, nak ranang air nggak bisa baru dia bilang halal. Karena ini bagian dari ikan. Kalau itu bagian dari ikan, nggak usah dibeli, boleh. Beda antara belut dengan apa tadi? Paham ya? Ular beracur tadi. Oh, segala sesuatu yang diperintahkan dibunuh juga tidak boleh dimakan. Tikus suruh bunuh, ular suruh bunuh. Jangan tidak disebut Quran loh, Pak, berarti halal. Ya sekarang ngono lah ya. Itu. Akhirnya dong buru tikus mau. Jangan. Itu. Ya. Oke, ini. Tidak boleh. Ada yang tanyakan? Yuk, kita buka dulu. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam biologi, dokter menjadi tanah, itu kan ada kelompok belakang, kalau yang sebelah itu kelompok cerah. Kelompok ini dia kelompok sama ciri-cirinya. Jangan. Ya. Belalang. Kalau yang lain juga bagaimana karena investor itu ada sekolah juga ada macam-macam. Iya. Tapi saya kan kotak pernah. Tapi yang satu gimana? Ya. Nah memang jangkrik itu bagian dari belalang. Jangkrik itu loh Pak. Sehingga memang boleh dikonsumsi. Gitu ya. Tanpa harus apa tadi? Dibelah. Buat kecantikan boleh. Buat anu juga. Cuma bentuknya saja yang beda. Cuma kan ada orang yang saklek itu belalang ya sengkuwi. Padahal kelompok belalang itu yang macam-macam. Nah, kayak laron itu yang mengatakan halal kan masuk dalam kategori belalang. Akhirnya jangan dikatakan serangga tadi.
Tapi masih ada yang ragu tentang itu, tentang untuk laron. Nanti sampai ada yang berfatwa sebenarnya dia tidak pengen mengkonsumsi, ya. Nah, akhirnya suruh nak pengen mangan ya blend sih, ya. Tapi nak belal apa tadi jangkrik halal. Ya bagian dari apa tadi? Keong itu bagian dari air, boleh. Yang jadi pertanyaan bekecot. Paham enggak bahasa itu? Nak keong jelas air. Itu halal. Ya. Bekecot itu loh Pak yang jadi pertanyaan. Bekecot itu tanpa di air hidup. Dia cukup lembab saja. Sehingga di bawah pohon-pohon bambu. Nah, akhirnya ya mau. Nah, memang pengen ini bukan bagian halal, bukan dari bagian air, pengen halal, itu kon beleh. Nah, saya beleh bekecot itu ya. Kecuali darurat untuk obat. Untuk apa tadi? Orang yang penyakit kulit, gatal, kudis, kurap, dan lain sebagainya. Itu bekecot salah satu obatnya. Paham ya Pak Zedi? Aku wis ngalami soalnya. Jadi JSD kayak Pak. Masih SD kayak. Wong biyen kan anak cilik kan senengnya gatelan gitu Pak. Wah diobati macem-macem. Wis kayak parut ke puhung. Ngerti puhung ya Pak? Singkong lho. Marut ditemplek ke gon gatel ngono kae. Yo enak jos gitu. Argumennya wong Jawa jarene kok ulare gen metu mangan puhunge. Gor memang mendinginkan enak, tapi enggak maksimal. Ya, buatel. Cuman tah mondok biyen sedikit kan gampang buatelen gitu. Wah, wis kabeh wis apa. Marine digoreng kayak bekicot. Tapi ibu ora ngomong nek kuwi bekicot. Nah, kepeyek. Wah, kenyil-kenyil enak ya semeneng pokoke kanggo obat kok kon mangan. Mari alhamdulillah iki, Pak. Qadarullah. Atas izin Allah. Ya Allah, hilang total. Bekicot tadi. Ya Allah. Tapi dipayek, enak selali. Mangan enak. Ya tadi, karena sudah nyari obat bermacam. Wong sampai biyen nih nak gatel nih, nak turui lengket karo celana nih. Saking ekstrimnya ya Pak. Zaman dulu ya Allah, itu obat ya. Nah sekarang sih banyak obat banyak gitu. Oke, boleh Pak ya. Ada lagi? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, di beberapa daerah itu menjadikan logo itu ya seperti Purwodadi ini logonya kan kodok. Ya, suweke, makanan khas. Islam kan kurang ini kalau itu dianggap sebagai barang yang haram. Kemudian di Wonosobo kalau nggak salah logonya sekarang adalah biawak gede patung. Menurut ajaran Islam, apakah ini diperbolehkan sebagai suatu produk daerah itu yang merupakan ikon daripada daerah itu? Di mana-mana itu. Suwike Purwodadi. Di Purwodadi ada gambar kodok di tengah kota. Begitu juga biawak di ini malah yang di Wonosobo menjadi ikon yang sudah viral. Oke. Waalaikumsalam. Saya asli Purwodadi, Pak. Sehingga saya tahu banget tentang apa tadi? Suweke. Tapi selama hidupnya saya belum pernah makan itu sama sekali. Karena doktrin ayah saya dulu masih banyak makanan selain itu. Ya, walaupun apa tadi? Walaupun tadi ada perselisihan, ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan apa tadi? Tapi kalau saya terus terang, saya mengatakan halal. Ya, walaupun nanti ada yang mengatakan apa tadi? Karena ada perdebatan, ya ini kan tadi dalam Quran tidak ada yang ditulis apa tadi? Haram, kan nggak tak, nggak ada ya. Nah, ya sudah, kalau mau makan halal berarti katanya suruh apa tadi? Boleh, anak saya pesan sama sana, boleh saya. Boleh tadi. Nah, tapi dalam hadis tadi ada jangan kau bunuh katak karena suaranya apa tadi? Dzikir. Oke. Sehingga saya bagian yang ngikuti jalur yang itu haram. Ya. Selama ini ya saya belum pernah makan apa tadi? Memang nak kodoke Purwodadi wah
Proteinnya mantep-mantep Pak ya, karena sawah tadi ya. Makanya tiap malam itu banyak yang nyari apa tadi? Kodok, nyuluh kodok ngono kae Pak. Ya, banyak memang identik terkenal katanya karena sawahnya banyak dan kodoknya itu beda dengan kata-kata daerah lain. Maka Pulau Dadi terkenal apa tadi? Sweke. Ya, semoga lah. Mending biar dulu ngerti halal haram ya Pak mangan sik ngono saya nak sik jane ya. Kayak ngerti ngerasa kayak wah enak kok orang tuangnya semua wah kuahnya itu loh kalau dimakan tuh mantep gitu kan gitu ya. Nah untuk biawak ini memang pernah terjadi di zaman Rasulullah. Rasul disodorkan dengan binatang itu, Rasul tidak mengambil dan Rasul tidak melarang. Paham dari saya ini? Rasul tidak apa tadi? Mengambil dan Rasul juga tidak apa tadi? Berarti hukumnya apa? Mubah. Wes. Sing gelem ya monggo, sing ra gelem ya wes. Ya, jenengan pengen mangan boyo cilik ya buat mangan biawak kuwi mau. Kan ini. Loh, bentuknya kan persis coba biawak dengan apa tadi? Buaya cuma kan cuma kecil sama apa tadi? Gitu loh. Cuma anak buaya itu kan haram karena bertaring dan lain sebagainya, Pak. Gitu loh. Ini. Tapi Rasulullah pernah disodorkan apa tadi? Binatang apa tadi? Biawak. Beliau tidak mengambil dan beliau juga tidak memesan, tapi juga tidak apa tadi? Melarang. Ya sudah. Yang mau ya monggo, yang enggak mau ya sudah. Kan itu ya. Sengape ya mau mlebu ngono tapi enggak usah takok iki mau apa ngono ya. Pesan spesialnya gitu aja. Ya itu biawak Pak. Jadi nak kata tadi beda. Memang karena saya sendiri punya komitmen itu tidak boleh. Tapi kalau biawak Rasulullah pernah dikasih. Apakah itu pada waktu membuat itu tidak koordinasi dengan MUI atau itu kan? Saya kira sudah juga. Nah untuk biawak tadi katakan yang kata juga saya kira mereka sudah ya Pak, gini loh Pak, sesuatu kebiasaan yang sudah sering itu untuk dikasih itu juga merubah itu agak sulit. Akhirnya kembali lagi karena ada juga yang mengatakan apa tadi, sebagian tadi apa tadi, itu kan perbedaan hukum. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan boleh. Tapi nah Anda tanya saya jawabannya apa tadi? Haram. Nah, mungkin nanti ya tanggung jawab yang membolehkan aja. Itu saya kira sudah melalui itu semuanya proses dan pemerintah itu kalau sudah mau menentukan ikon kan berarti kan dia juga sudah koordinasi ya kecuali daerah-daerah yang memang punya kekhususan sendiri kayak kita tatkala wisata ke Bali ditanya makanan khas ini yang menjadi ikonnya apa ya babi panggang kan gitu ya paham ya bahasanya kan gitu ya karena memang itu sudah kekhususan bagi mereka dan bagi mereka mengonsumsi itu apa tadi? Iya. Ya. Ada lagi? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Bolehkah beberapa binatang yang dipotong cukup sekali bismillah? Cukup. Boleh. Tidak harus per individu apa tadi? Bismillah. Pahami dulu. Tidak berapa? Bahkan nanti ada ulama itu selagi kamu muslim, itu boleh. Selagi apa tadi? Gitu loh. Selagi yang motong dulu. Itu kelunaannya di situ. Kemudahannya. Nah saya ingin jenengan pengen motong ayam katakan 10.000 setiap 1 ekor bismillah itu jenengan lemesnya orang lemes motong. Nah, Anda nih paham ya bahasanya lemesnya lemes apa tadi baca bismillahnya atau mesinnya yang ditulis lafal bismillah ya Allah pemotongan yang modern kan gitu Pak pakai mesin itu. Pertanyaan yang kedua, motong itu sebenarnya andaikan sampingnya lehernya keputus itu boleh enggak toh? Nah kita kan kearifan kita kan motong cuma 2 tadi sehingga leher tidak apa tadi? Suatu saat jenengan kebelabasan saking mandep pesodel lehernya putus sekalian. Itu malah halal malah.
Halal itu. Boleh. Cuma dalam bahasa apa tadi? Etika kurang pas. Kan kita suruh motong dengan cara yang irhamu mangfil ardi yarhamkum mangfis sama. Sayangi seluruh makhluk yang ada di bumi, maka kamu akan disayang oleh makhluk yang di langit. Kata Rasul, bahkan dalam memotong pun memotong dengan kasih sayang. Di antaranya jangan sampai putus. Tapi andai kan dalam hukum fikih tetap boleh. Jadi cukup diwakili membaca di awal saja. Tidak harus apa tadi? Per individu dibacakan apa tadi? Tapi nak termau sapi 10 korban, ya kita setiap hari yang mulai dari bismillah lah. Dan itu masih wajar bisa dilakukan. Gitu. Apalagi beda orang yang motong. Wah, ini yang itu ya. Jadi boleh cukup sekali untuk beberapa apa tadi? Binatang. Oke, bagus. Ada lagi? Ada solusi juga adegan kita enggak tahu lek motong we digugurkan dengan tatkala masak baca bismillah. Itu loh. Istri itu kalau mau masak ayam beli dari pasar itu suruh baca apa tadi? Mewakili adegan dipotong tidak baca apa tadi? Bismillah. Masak lupa baca basmalah, suruh makan tatkala makan baca apa tadi? Bismillah. Makan yo lali dulu. Jadi kan dirasa ya, tapi gitu lupa. Di pertengahan ingat dimulai Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Oke. Itu ya, Pak. Ada lagi? Oke. Itu dulu, kita lanjutkan besok. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.